waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, shalom. Selamat sore, menjelang malam bagi saudara-saudari kita yang terkasih, yang berada di Indonesia, serta selamat pagi bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Amerika, serta selamat siang bagi saudara-saudari kita yang berada di Jerman dan sekitarnya. Bersama kami, Pondok Daud Sema Adonai, pada hari ini Kamis 26 Oktober 2023, dalam kita membawakan pujian penyembahan Pondok Daud yang ke-28. Firman Tuhan berkata pada sore ini bahwa tentang saya mendapatkan ketika saya berdoa, mendapatkan firman tentang nubuatan melawan orang Filistin pada kitab Yeskiel ayat 25 pasal 25 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi, nubuatan melawan orang Filistin. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Ayat 17. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Kita tahu saat ini sedang terjadi perang antara Hamas dan Israel di Gaza. Biarlah kita hanya berpegang kepada firman, bahwa firman itu adalah ya dan amin, dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah Tuhan masih menyelamatkan anak-anak Tuhan yang sedang berada di Gaza, yang mereka sampai ada himbauan agar perang dihentikan sementara, agar bantuan boleh masuk untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mulai kehabisan bahan makanan dan minuman, dan mereka belum bisa keluar dari Gaza akibat peperangan itu. Biarlah tangan Tuhan yang kuat gagah teracung menolong anak-anak Tuhan yang masih terjebak di Gaza. Sebagai doa pembukaan, saya mempersilakan Pak Aras untuk berdoa. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anakmu di Jum Sema Adonai. Di sore hari ini kami ikuti acara Pondok Daud. Biarlah puji-pujian,
dua sahabat kami, mazmur kami, berkenan di hadapan-Mu, dan juga boleh menjadikan berkat buat saudara kami yang mendengarkannya. Pakailah anak-Mu di Jum Semadona ini untuk saluran berkat, melayani, menjalankan misi dan visi-Mu di dunia ini. Engkau rapi anak-anak-Mu yang terlibat dalam acara ini, Ibu Hana, yang memimpin acara dari awal hingga akhirnya telah berjalan dengan baik. Dan juga mazmur-mazmurnya bolehlah menjadi kekuatan rema yang mendengarkannya. Dan juga Ibu Murni juga engkau rapi bibir dan mulut. Tidak semua engkau berkati. Biarlah segala puji-pujian boleh berbau harum di hadapan-Mu, Bapa. Engkau berkati keluarganya juga, boleh menjadi seorang berkat. Dan Ibu Kinar juga membawa dua-dua sempat juga urapi hamba-Mu. Semua kami terlibat di acara ini, Ibu Heni, Frans, Bro Petra juga, engkau rapilah semua. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ini, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, nyala Engkau dari Jum Semadona. Terima kasih Bapak. Kami mulai acara doa dan pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan marilah kita bermazmur dari kitab Yesaya pada pasal 29 ayat 1 sampai 8 dengan tema Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Kami persilakan Pak Aras untuk membacanya. Celakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru, mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab engkau tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong, atau seumpama orang yang haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Ya, itulah pembacaan dari kitab Yesaya pasal 29 tentang Yerusalem terkepung tapi diselamatkan. Ada pesan yang luar biasa pada ayat 6, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam
dalam guntur, gempa, suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Tidak bisa kita pungkiri, kita melihat bagaimana nyala api yang memakan habis itu telah kita lihat di Hawaii. Belum lagi gempa-gempa yang terjadi di berbagai tempat, serta suara yang hebat. Ya, itulah deru-deru perang dan puting beliung dan badai. Sungguh kita sudah melihat dan kita tahu sesuai firman, engkau akan melihat kedatangan Tuhan. Biarlah seluruh yang mendengar pujian penyembahan Pondok Daud pada sore menjelang malam ini, baik di Zoom atau di live streaming atau siaran tunda, biarlah kita terus mencari wajah Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Biarlah orang benar semakin benar, orang yang tidak benar, mereka akan menjadi tidak benar seperti perkataan kitab Wahyu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran, kita tetap bertekun di dalam doa, pujian penyembahan, agar belas kasihan Tuhan turun kepada jiwa-jiwa. Terima kasih. Itulah perenungan kita pada sore menjelang malam ini. Sebagai lagu pembukaan, kami persilakan Ibu Murni dengan 3 judul lagu yang luar biasa. Yesus Tuhan dan Allah kita. Kedua, besar dan ajaib karyamu. Ketiga, bukan hanya karya dan ciptaanmu. Kami persilakan. Dan biarlah kita Shalom, salam Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Bapa, kami kagum dan hormat akan karya-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Bukan hanya karya dan ciptaan, ku kagumi dalam hidupku. Namun hasrat hatiku untuk lebih lagi mengenal dalamnya hatimu. Ku mau selalu haus akan firman-Mu, jiwaku menantimu. Ingin ku cari kehendak-Mu agar selalu dalam rencana-Mu. Semakin ku tahu pribadi-Mu, rasa aman hatiku. Ku tahu Kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintah-Mu, sejahtera hidupku. Masa depanku Kau jamin selalu. Masa depanku Kau jamin selalu. Bukan hanya karya dan ciptaan-Mu, ku kagumi dalam hidupku. Namun hasrat hatiku untuk lebih lagi mengenal dalamnya hati-Mu. Ku mau selalu haus akan firman-Mu, jiwaku menanti-Mu. Ingin ku cari kehendak-Mu agar selalu dalam rencana-Mu. Semakin ku tahu pribadi-Mu, rasa aman hatiku. Ku tahu Kau yang menjagaku.
semakin ku taat perintahmu. Sejahtera hidupku, masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Biarlah 3 pujian yang luar biasa ini, roh pengenalan dan takut Tuhan, dan kita mengetahui betapa besar dan ajaib karya Tuhan. Dan biarlah hanya karya dan ciptaan Tuhan yang akan memperlihatkan kepada dunia bahwa Allah sungguh hidup melalui ciptaannya. Biarlah roh pengenalan takut akan Tuhan itu, dan Tuhan bertata di atas pujian penyembahan yang sudah dilantunkan oleh hambanya Ibu Murni dengan permainan gitarnya. Sungguh luar biasa. Biarlah pujian penyembahan ini berkenan kepada Bapa di surga. Dan sebagai doa, sebelum kita doa syafaat, kita akan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Pak Aras, serta doa syafaat oleh Ibu Kinar. Kami persilakan. Baiklah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami keluarga Sema Adonai boleh melaksanakan ibadah Pondok Daud pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu. Dan kiranya Engkau berkenan dengan pujian-pujian yang telah kami naikkan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga Kristen. Dan biarlah keluarga-keluarga Kristen ini boleh bertumbuh pengenalan akan Engkau. Dan kami boleh semakin mengenal akan pribadi Allah. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan dalam kehidupan kami boleh menjadi serupa seperti anak-Mu, Kristus Yesus, di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati para penginjil, para pemberita Injil, para pendeta, para guru agama Kristen, dimanapun berada. Mereka yang telah memberikan hidup dan waktunya untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu, untuk memberikan pengajaran tentang kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun berada, baik di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, maupun yang ada di perkotaan, di tengah-tengah keramaian. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, menopang hidup mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka di dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dan merasakan berkat yang berlimpah dari-Mu. Kiranya gereja-gereja yang ada di negeri kami ini boleh berkembang, boleh bertumbuh dengan aman, walaupun di beberapa tempat ada
penolakan. Tapi kami percaya bahwa melalui semua itu, Injil kebenaran-Mu semakin diberitakan, semakin orang mencari tahu dan rindu akan kebenaran-Mu. Bapa, pada malam hari ini, kami berdoa untuk terkhusus kaum muda. Kiranya Engkau memberkati kaum muda Kristen dimanapun berada. Mereka yang menjadi tumpuan harapan bagi masa depan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menguatkan, membentuk mereka. Mereka orang muda yang takut akan Engkau. Dan benar-benar dalam kehidupan mereka mencari kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan, di dalam kehidupan mereka, mereka boleh memancarkan kasih Kristus dan kebenaran Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang di surga, kami berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di tingkat bawah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin yang saat ini sebentar lagi akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa kami ini. Kiranya Engkau memberkati pemimpin bangsa kami ini, Tuhan, dan senantiasa menyertai mereka sampai di akhir jabatannya. Dan di akhir-akhir ini, Tuhan, kiranya apa yang mereka putuskan adalah tetap keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami mau menghadapi pemilihan umum di tahun 2024, dan ini adalah saat-saat panas di dalam perpolitikan negara kami, kami tetap bersandar kepadamu dan memohon pertolonganmu. Biarlah bangsa kami boleh menghadapi ini dan boleh sampai akhir tetap dalam keadaan aman terkendali. Dan setiap warga masyarakat boleh secara dewasa menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya dan menyerahkan semuanya kepadamu. Bahwa Tuhan yang akan memilihkan pemimpin bagi bangsa kami ini. Pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan sendiri yang akan memilihkan para wakil rakyat yang akan duduk di DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Setiap pemimpin, setiap wakil rakyat yang takut kepadamu, yang benar-benar mencintai bangsa dengan melakukan yang benar sebagai wakil rakyat, dan melakukan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini di dalam tangan-Mu. Dan kiranya persatuan dan kesatuan, toleransi dan saling memperhatikan tetap ada di dalam kehidupan kami warga masyarakat Indonesia, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di tingkat perdesaan, maupun dari Sabang sampai Merauke, selalu ada kepedulian dan ada rasa nasib sepenanggungan yang itu yang akan mengikatkan kami sebagai satu bangsa, yang melalui perasaan senasib sepenanggungan itu kami tidak mudah untuk diadu domba atau dipecah belah oleh dari pihak manapun. Rasa senasib sepenanggungan itu yang akan menguatkan kami dan perbedaan pilihan tidak akan memecah-mecah kami. Dan biarlah Tuhan kami semakin dewasa di dalam menggunakan hak pilih kami ini sebagai warga masyarakat yang merdeka, yang mempunyai hak
dan kewajiban. Bukan hanya kami menuntut hak kami, tetapi juga kami memperhatikan kewajiban kami sebagai warga negara. Tuhan, kami menyerahkan semua keberhasilan dan juga apa yang belum terlaksana di dalam kuasa-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa kami ini untuk mencapai kepada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena tanpa campur tangan Tuhan, semuanya itu tidak mungkin terjadi. Untuk itu kami menyerahkan semuanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas doanya bagi Pak Aras dan Bu Kinar. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian penutup oleh Ibu Murni dengan 2 judul pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan, terus yang kedua, Jangan Lelah. Mari kita bersama-sama, walaupun di mute, biarlah kita memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kami persilakan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan di mana kita baru saja menyelesaikan doa-doa syafaat kita. Dan kita mengaminkan semua itu. Kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita. Janganlah kita sia-siakan. Dan janganlah kita lelah. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Tiba waktunya kita akan berdoa penutup untuk mengakhiri Pondok Daud Sema Adonai pada malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada malam ini kami mau berdoa untuk cuaca Bapa yang begitu panas sedang mendera Indonesia. Di dalam namamu Tuhan Yesus, sebagaimana di zaman dulu ketika hanya setapak tangan awan yang diimani oleh Nabi di dalam namamu Tuhan Yesus, dalam sekejap hujan bisa turun. Di dalam namamu Tuhan Yesus, bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil Bapa.
Biarlah Tuhan, kami tahu begitu banyak jiwa-jiwa yang merasakan panas yang mendera ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah kasih setia-Mu Tuhan, Engkau curahkan sebagaimana firman-Mu hujan awal dan hujan akhir. Biarlah hujan itu Tuhan boleh turun di Indonesia, boleh turun di Indonesia di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang rindu kami rasakan Tuhan. Seperti di Jakarta beberapa hari kami melihat sudah mendung, tetapi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hujan itu seperti ada yang menahan. Biarlah seruan kami, doa kami berkenan, dan Engkau mencurahkan hujan berkat itu bagi bangsa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau melepaskan firman, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia bukan percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Tuhan Yesus. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan barang siapa yang melihat Tuhan Yesus, ia akan melihat Dia yang telah mengutus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukannya, Tuhan tidak menjadi hakimnya. Sebab Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang menolak Tuhan dan tidak menerima perkataannya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah dikatakannya. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab Tuhan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Dialah yang memerintahkan Tuhan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus sampaikan. Dan Tuhan tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Tuhan katakan, Tuhan menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadanya. Demikianlah doa dan seruan kita pada malam ini. Biarlah Bapa berkenan untuk menyelamatkan bangsa kami secara khusus yang masih banyak belum percaya kepadamu. Bagian kami hanyalah melepaskan firman, kami declare dan kami tahu Engkaulah yang akan bergerak sesuai firman-Mu. Kami percaya ketika kami dari awal pertengahan sampai akhir meninggikan Engkau, Engkau sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah roh pengenalan dan takut Tuhan itu turun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita untuk kita mendapat berkat daripada Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Israel menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah berkat-berkat ini boleh kita rasakan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih,
Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa penutup ini berakhirlah pujian, penyembahan, dan doa kita pada malam ini. Biarlah apa yang kita kerjakan Tuhan berkenan, dan biarlah doa-doa kita menerobos yang tidak bisa diterobos oleh pikiran, akal kita. Biarlah janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih. Marilah dengan bertekun kita pada minggu depan, pada jam yang sama, terus memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan bersama-sama Pondok Daud. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.